Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi di Celengan Film. Yaps, untuk video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Demon Cover in Scar. Film ini dirilis pada tanggal 4 Februari 2017. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Di awal film, kita akan diperlihatkan kepada seorang gadis dari kota yang baru saja pindah ke desa. Namun, gadis ini tak menduga akan pindah ke desa, di mana ia selalu merasakan kehidupan kota Tokyo dan berharap akan selalu tinggal di sana. Gadis ini berada di lingkungan yang cukup baik dan memiliki orang tua yang baik. Ditambah lagi mempunyai wajah yang manis sehingga membuat dirinya tidak terlalu mencemaskan akan lingkungan sekitarnya. Di sini dia mempunyai suatu prinsip agar bisa mempunyai banyak teman, yaitu dengan berlagak rendah hati dan tidak terlalu nyentrik. Dan di hari pertama sekolah inilah gadis yang bernama Mei Kasai cerita akan berawal. Saat bertemu guru walinya, dia pun diberikan arahan kepada si Mei agar tidak kaget dengan kondisi desa. Kemudian bisa diharapkan untuk mampu beradaptasi dengan cepat. Kemudian sang guru pun memanggil salah satu muridnya yang bernama Odagiri untuk mengantarkan Mei ke kelasnya. Ketika itu, Odagiri tiba-tiba terkejut melihat Mei, sehingga membuat dirinya sempat diam tak berkata-kata. Setelah itu, beberapa guru di ruangan tersebut membicarakan Mei yang disangkanya tidak baik dan dikhawatirkan akan membawa dampak buruk dari kota, tapi ternyata memiliki kepribadian yang baik. Seketika salah satu guru pria mengatakan bahwa murid Tokyo dan murid desa sama saja. Ia pun akan bertindak jika terjadi apa-apa. Kemudian di sepanjang koridor sambil mengantarkan Mei ke kelas, Odagiri bertanya-tanya tentang sekolah lama Mei. Mei pun mengatakan bahwa sekolah di desa sangat jauh berbeda suasananya daripada sekolah di kota yang terkesan lebih ramai. Akan tetapi, dia juga menambahkan bahwa di sekolah lamanya tidak begitu parah yang artinya tidak membawa dampak buruk bagi dirinya. Sesampainya di kelas, seperti murid baru pada umumnya, Mei pun memperkenalkan dirinya dengan prinsipnya tadi. Hingga Mei pun berhasil mengambil perhatian teman-teman barunya, membuat semua murid sangat senang akan kehadirannya. Di balik senyumnya, Mei berbicara dalam hatinya bahwa teman-teman di kelasnya saat ini sangat norak. Kemudian karena belum mempunyai geng, Mei pun kembali mencoba menarik perhatian teman kelasnya sehingga tak lama kemudian beberapa teman kelas saat itu datang menghampirinya. Mei merasa teman yang mendekatinya tersebut adalah salah satu geng yang berkuasa di kelasnya. Dan sebelumnya mari Mimin perkenalkan dulu di mana si rambut pirang adalah Yuri, si ketua geng tersebut. Tak lama kemudian, Shibo atau Odagiri bersikap aneh sambil mengatakan bahwa ia tak sanggup lagi. Ia juga mengatakan bahwa ia telah dibully oleh Mei dan juga gengnya sewaktu ia masih SMP. Akibat kejadian itu, semua teman kelas pun menjadi terkejut mengetahui Mei adalah seorang perisa atau bisa dibilang sebagai pembuli. Kemudian, Odagiri sambil menangis meninggalkan kelasnya lalu disusul oleh Mei. Ternyata, Mei mengenal Odagiri adalah teman sekolahnya dulu, di mana temannya itu telah merubah namanya. Hal tersebut dilakukan guna menghilangkan masa lalunya yang kelam. Diketahui dari ceritanya, Mei saat dulu bersama gengnya selalu membuli Odagiri hingga ia mengalami depresi kemudian pindah di sekolah tersebut. Odagiri secara tidak langsung menjelaskan bahwa dirinya akan membalas dendam atas perlakuan Mei kala itu. Hal itu pun merupakan ancaman bagi Mei mengingat dia adalah murid baru di sekolah itu dan belum memiliki teman. Beberapa saat kemudian, Odagiri memulai aksinya, di mana ia berpura-pura sakit dikarenakan oleh Mei, sehingga membuat teman lain yang melihatnya percaya bahwa Mei adalah seorang perisa atau pembuli. Setelah kejadian itu, di rumah Mei pun merasa cemas hingga ia kembali membayangkan sekolah barunya adalah sekolah yang begitu gelap dan tak mempunyai teman satupun.
Kemudian dia pun menceritakan hal tersebut dengan kawan lamanya di kota dan juga mengirim foto Kumura atau tidak lain adalah Odagiri. Di sini seorang siswi bernama Shizuka, salah satu geng Yuri yang baru saja sembuh dari sakitnya, baru melihat Mei. Akan tetapi, Yuri menceritakan masalah kemarin dan tiba-tiba Shizuka menyiram air ke kepala Mei dan meminta Mei meminta maaf pada Odagiri. Namun, ia mengabaikannya kemudian tanpa sengaja membanting pintu yang membuat Shizuka terjepit jarinya. Kemudian, Odagiri berteriak bahwa Mei pernah melakukan hal yang sama padanya. Setelah di rumah, ia mengirimkan video kepada temannya dulu dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan Kumura, teman SMP-nya dulu yang sekarang sudah berganti nama menjadi Odagiri. Keesokan harinya, Mei melihat bangkunya sudah dicoret-coret dan di bawahnya terdapat banyak sampah. Kemudian saat ia akan membuang sampahnya, ia melihat bukunya telah disobek dan dibuang di tempat sampah itu. Oleh sebab itu, Mei merekam kondisi saat itu sebagai bukti, lalu ia pun menghampiri Yuri, kemudian merobek buku milik Yuri sehingga membuat Yuri menjadi marah. Di belakang sekolah, Mei kembali mengirim pesan kepada teman-temannya atas kejadian yang baru saja dialaminya. Setelah itu, Mei menyimpan handphonenya di kelas, dan saat itu Odagiri yang melihatnya diam-diam akan berniat buruk pada Mei. Keesokan paginya, Mei yang berniat untuk meminta maaf kepada Shizuka dan teman-temannya, akan tetapi Yuri lalu menunjukkan sebuah video pribadinya, membuat semua teman kelasnya menjadi tambah kesal kepadanya. Video bisa tersebar tidak lain adalah perbuatan Odagiri kemarin yang diam-diam telah membajak ponsel Mei. Dan saat di toilet sekolah, Mei telah dianiaya sampai tergeletak di lantai. Dan Odagiri yang melihatnya pun tersenyum jahat. Namun, tiba-tiba ia mendadak sesak nafas, lalu berlari menuju ke suatu tempat yang sepi untuk meminum obatnya. Saat itu, ia mengingat masa lalunya yang sama dialami Mei saat ini. Waktu berlalu, tibalah hari di mana hari tersebut semua murid akan menghias kelas untuk mempersiapkan acara festival budaya. Dan tanpa diduga, di sana wajah Mei dikotori dengan cat oleh Yuri. Saat itu teman lainnya hanya melihat apa yang dilakukan Yuri dan juga teman-temannya. Setelah berhasil kabur, dia pun pergi ke toilet untuk membersihkan cat pada wajahnya. Dan lagi-lagi Odagiri mendatanginya untuk mengerjainya. Lalu mengatakan bahwa dirinya masih belum puas membalaskan dendamnya. Di sisi lain, kita melihat Chiho menegur Shizuka atas perbuatannya tadi. Akan tetapi, hal itu tidak ditanggapi dengan baik oleh Shizuka. Adapun alasannya, Shizuka pernah menjadi korban pembulian. Dan di saat Yuri-lah yang membantunya, sehingga sejak itulah Shizuka mendukung apa saja yang dilakukan oleh Yuri. Di rumah, sang ibu kembali bertanya tentang sekolah barunya. Kemudian, Mei mendapatkan wejangan dari sang ibu bahwa ikan cuman akan berani kalau sedang bersama dengan teman segengnya. Oleh sebab itu, kalian yang merupakan manusia jangan mau disamakan seperti ikan. Beliau juga mengatakan bahwa ia sangat benci dengan orang-orang yang seperti itu. Namun seketika ada laba-laba di rumahnya. Sang ibu pun lari terbirit-birit. Esoknya, ketika acara festival tiba, Yuri dan gengnya kembali berulah, di mana ia membuat Mei menjerit, kemudian mengamuk, lalu membanting hingga terpecah belah. Melihat hal itu, Yuri pun tak terima karena Mei telah merusak boneka sahabatnya, sehingga ia pun menyusuri seluruh ruangan sekolah. Beruntung Mei pergi ke sebuah gudang olahraga di mana itu cukup membuat Mei terhindar dari pencarian Yuri dan kawan-kawannya. Akan tetapi hal itu pun tak berjalan lama, di mana Yuri dan gengnya melihat Mei keluar dari gudang. Kemudian Yuri pun mendorong Mei lalu mengunci dari luar, sehingga Mei tidak bisa keluar dari ruangan tersebut. Salah satu temannya tersebut mengetahui kejadian itu dan sebenarnya ingin membantu Mei yang terkunci di dalam. Akan tetapi, Odagiri berhasil mengalihkan perhatiannya sehingga Mei pun harus berdiam lama di gudang tersebut. Waktu berlalu hingga Mei melewatkan beberapa acara pada hari itu. Kemudian di tempat lain kita akan melihat seorang guru yang berdiri di depan gudang.
Namun, ia hanya berdiam saja, lalu pergi meninggalkan Mei yang sedang terkunci di dalam. Sementara Mei terlihat sudah tidak sanggup menahan ingin buang air kecil. Setelah beberapa jam kemudian, Yuri dan gengnya kembali untuk melihat keadaan Mei. Saat dibuka, Yuri mendorongnya hingga tersungkur. Hingga Mei pun tak sanggup lagi menahan dan akhirnya dia kencing di celananya. Di sini Chiho tak tega menahan apa yang telah dilakukan Yuri, lalu ia menegurnya. Akan tetapi Yuri terlihat masa bodoh, membuat Mei membuka celana dalamnya, kemudian melemparnya sehingga mengenai salah satu teman Yuri. Setelah kejadian tersebut, salah satu murid laki-laki memberikan sebuah kain dan meminta Mei menggunakan celananya untuk sementara. Saat itu Mei pun hanya bisa menangis sambil membersihkan kotorannya. Akibat kejadian kemarin membuat Mei saat ini enggan masuk sekolah. Sementara di sekolah, semua murid sedang membicarakan Mei. Odagiri yang melihat Mei tidak masuk kelas, ia pun merasakan sangat bahagia sampai-sampai ia harus ke toilet untuk melepas tawanya. Di hari itu, Mei membolos kemudian pergi ke kota untuk bertemu dengan teman-teman lamanya untuk melepas rindu dan bercerita apa yang dialaminya saat ini. Mei terlihat bahagia saat bersama teman lamanya dan ia juga mengatakan semua akan baik-baik saja. Bahkan ia mengatakan bahwa Mei bisa melewati masalahnya. Hari pun berlalu, terlihat Yuri memandangi bangku Mei yang kosong. Sedangkan Odagiri terlihat depresi kalau tidak melihat Mei sengsara. Pada malam hari, saat makan bersama dengan sang ibu, beliau mengatakan bahwa rambut Mei lebih cocok kalau diberi warna. Kemudian ia pun pergi lalu memandangi dirinya sendiri dalam cermin. Pagi itu, Mei masuk sekolah dengan tampilan yang berbeda, di mana ia telah merubah warna rambutnya dan melangkah dengan penuh percaya diri. Hal itu pun membuat semua teman satu kelasnya terkejut melihat penampilan Mei. Setelah itu Mei pun mengatakan kepada Yuri bahwa rambut Yuri tidak sebanding dengan rambutnya. Beberapa saat kemudian guru wali memanggil Shizuka saat akan pergi ke kantin. Sang guru pun bertanya tentang kertas yang didapatnya waktu itu. Lalu Yuri dan Shizuka di depan kelas menanyakan siapa yang berbuat hal tersebut. Karena tidak ada yang mengaku, tiba-tiba Mei mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan hal tersebut. Sehingga hal tersebut membuat Yuri menjadi mengamuk. Setelah kejadian tersebut, Chiho menghampiri Mei saat pulang sekolah untuk mengucapkan terima kasih. Ia juga mengatakan bahwa ia sebenarnya menentang pembulian di sekolahnya. Namun, ia tak tahu harus berbuat apa. Mei sontak mengatakan bahwa melapor ke guru adalah tindakan yang bodoh dan hal tersebut tidak akan merubah apapun. Semenjak itulah Mei dan Chiho diam-diam menjadi berteman. Singkat cerita, Mei sedang menyusun rencana dibantu oleh Chiho untuk membalas dendam, di mana Mei terlihat sedang menargetkan Shizuka sebagai korbannya. Saat pelajaran olahraga, Chiho terlihat di dalam kelas sedang mencari ponsel Yuri berniat untuk merusaknya. Setelah itu, Chiho membawa Shizuka ke sebuah ruangan di mana Mei telah menunggunya. Di sana, Mei menghasut Shizuka bahwa ia sebenarnya diam-diam berteman dengan Yuri. Hal tersebut dilakukan untuk mengadu domba antara mereka berdua. Setelah itu, Shizuka pun takut apabila ia menjadi korban pembulian hingga ia pun menangis lalu pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Yuri di kelas mendapati ponselnya tidak bisa menyala dan tiba-tiba mendengar suara dari luar. Setelah dicek, betapa terkejutnya dirinya ketika melihat Shizuka jatuh dari tangga. Selanjutnya, Mei pun menargetkan teman lainnya di mana ia mencoba mendekati Okura untuk menggali informasi. Dari situ, Mei lalu melanjutkan aksinya untuk menghasut Kuroki, teman laki-lakinya yang berkacamata. Setelah itu, di belakang sekolah, Odagiri menghampiri Mei lalu mengatakan bahwa dirinya telah mengerti bahwa Mei sedang memanfaatkan orang lain untuk membalas dendam. Lalu mereka pun beradu mulut, membuat Odagiri tiba-tiba sesak nafas dan harus meminum obatnya. Saat itu, Odagiri kembali mengingat masa lalunya di mana ia disiksa oleh Mei dan juga teman-temannya. Bahkan sejak itu ia pun sering disiksa oleh ibunya sendiri. Karena waktu itu ia terlihat seperti orang yang tidak waras.
Kemudian Odagiri mengeluarkan cutter dari sakunya, lalu mengiris nadinya tepat di depan Mei sambil tertawa. Bermaksud membuat Mei takut, namun nyatanya Mei malah meninggalkan Odagiri begitu saja. Setelah kejadian tersebut, Odagiri pun lalu pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Kemudian, dokter yang bertugas lalu memanggil guru wali Odagiri untuk memberitahu bahwa di kelasnya sedang ada masalah antar murid. Akan tetapi, guru tersebut tidak peduli dan memilih untuk tidak ikut campur dengan pembulian yang terjadi di kelasnya. 学校って何だと思います？平和な職場です。 Keesokan paginya, di mana hari itu adalah hari di mana Yuri adalah target terakhir Mei. Diketahui ternyata Mei sejak awal telah merekam dirinya dengan Odagiri, lalu menyebarkan rekaman itu kepada seluruh temannya termasuk juga para guru. Oleh sebab itu, seluruh sekolah termasuk kalian mengira bahwa Odagiri memang tidak waras dan Yuri dianggap telah salah target kemudian dianggap bersalah oleh teman-temannya. Kemudian Odagiri pun tidak terima dengan apa yang terjadi. Kemudian mengamuk kepada Mei, namun tampaknya usaha itu hanyalah sia-sia. Dan di akhir cerita, Anda pasti bertanya-tanya siapakah yang salah dan yang benar di antara mereka. Dan dari pernyataan Mei sendiri, yang salah adalah teman-temannya atau orang sekitarnya yang hanya menonton ketika terjadi pembulian tersebut terjadi. Termasuk kalian yang hanya menonton sambil cengengesan dari tadi. Sehingga pembulian tersebut akan terus terjadi apabila tidak ada yang peduli atau menghentikannya. Dan film pun tamat. Dari keseluruhan film ini menceritakan sebuah pembulian di sekolah yang sering terjadi. Bahkan hal tersebut pasti terinspirasi dari dunia nyata sehingga film ini memperlihatkan bagaimana akibat korban pembulian itu sendiri. Lalu di akhir film memberikan pesan agar kita stop bullying. Lebih baik saling menyayangi dan mencintai sesama, asalkan tidak menyayangi istri orang. Salam sekolah luar biasa.